Kelompok tani, buruh hingga elemen masyarakat lainnya bergerak menuju kawasan GBK untuk demonstrasi peringati Hari Tani Nasional. Dalam demonstrasi, massa akan suarakan sejumlah tuntutan, di antaranya terkait reforma agraria sejati dan kedaulatan pangan. Untuk amankan demonstrasi, sebanyak 8.340 personil keamanan gabungan dikerahkan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Ismalia di depan gedung DPR MPR Jakarta. Selamat siang Ismalia, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah massa sudah mulai berkumpul dan apa saja tuntutannya? Untuk SPM Majalengka. Ya, selamat siang Reza. Jika untuk ditanyakan kondisi di depan gedung DPR, saat ini para serikat petani masih terus menyuarakan atau masih terus berorasi di depan gedung DPR MPR RI. Di sini bisa kami perlihatkan juga Reza untuk kondisinya para petani ini membawa hasil bumi. Ini bisa kita lihat di sini. Di sini ada sayur-sayuran, di sini juga ada pisang, ada kelapa dan juga di sini tadi ada gabah yang memang gabah ini yang nanti akan diproduksi menjadi nasi yang menjadi makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Dan para petani ini memang datang dari berbagai wilayah Indonesia untuk menyuarakan suara mereka. Tuntutan mereka ada beberapa, diantaranya adalah reformasi agraria yang di sini bisa kami katakan untuk reformasi agraria merupakan penataan agraria supaya bisa lebih tepat sasaran ke masyarakat kecil, terutama para petani dan juga nelayan. Di sini mereka juga selain membawa hasil bumi, mereka membawa banyak bendera yang didominasi warna bumi. Di sini mereka ikatkan ke bambu yang kita juga bisa tahu bambu juga merupakan hasil bumi Indonesia. Mereka di sini ingin memperlihatkan betapa kayanya negara Indonesia dengan hasil buminya. Dan juga di sini selain menuntut reformasi agraria, mereka juga menuntut untuk memberantas mafia tanah dan juga menghilangkan atau memberantas pembelian tanah secara ilegal. Ini juga sampai saat ini untuk para serikat petani, selain orang dewasa, di sini juga ada remaja, ada pelajar juga yang ikut menyuarakan mereka. Tadi mereka membacakan puisi juga untuk menyuarakan isi hati mereka. Mereka juga tadi memainkan sebuah lagu dengan angklung seperti itu Reza untuk menyuarakan isi hati mereka. Dan juga untuk di sini memang banyak para petani yang dari luar Jakarta, memang ini banyak dari seluruh wilayah Indonesia. Ini banyak sekali juga yang datang ke sini dari Majalengka, Jawa Barat dan juga dari daerah-daerah lainnya. Selain itu juga di sini pengamanan ada sekitar 8.000 lebih personil gabungan dari anggota polisi dan TNI dan Polri, dan juga untuk penutupan jalan ini di depan gedung DPR yakni di Jalan Gatot Subroto menuju Selipi ini ditutup pada saat masa demonstrasi dan akan dibuka kembali ketika aksi demo sudah selesai. Reza. Baik, terima kasih Ismalia atas laporan Anda. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Seorang ibu rumah tangga tewas dibunuh suaminya sendiri di rumahnya di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dugaan sementara suami korban sakit hati karena sering ditinggal tanpa izin. Warga Jalan Puri Kembangan, Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Selasa siang sontak geger dengan tewasnya seorang ibu rumah tangga di dalam rumahnya sendiri. Korban yang diketahui bernama Maria, 48 tahun, ditemukan tewas di lantai ruang tamu dengan luka jeratan tali di bagian lehernya. Anak korban pun tak kuasa melihat jenazah ibunya di lokasi. Ia langsung dibawa ke tempat aman untuk ditenangkan. Menurut salah satu tetangga korban, jasad korban ditemukan pertama kali oleh anak lelakinya yang baru saja kembali dari tempat kerjanya. Kevin itu pulang dari kerjaan, dia katanya temannya datang, nggak ngepil mamanya tuh nggak diangkat-angkat. Nah itu, terus temannya itu, Pin, kamu pulang Pin, kata dia bilang gitu. Oh iya, kata dia bilang gitu. Dan aku pulang, gila dia pulang kan aku buka pintu. Apa Pin? Lagi ngapain Pin? Mbak Yuli sini Mbak Yuli sini, kata dia bilang gitu kan. Ini mama dibunuh bapak, mama dibunuh bapak.
Jajaran Polsek Kebonjeruk dan Polrestro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP dan identifikasi jenazah korban. Dugaan sementara pelaku sakit hati karena korban kerap bepergian keluar rumah tanpa izin. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, motif pembunuhan yang dilakukan Polwan Bribtu Rizka terhadap suaminya sendiri, Brigadir Esko, masih diselidiki polisi. Keluarga tak menyangka anaknya dibunuh menantunya sendiri dan meminta pelaku dihukum seadil-adilnya. Terungkapnya Bribtu Rizka Sintiani sebagai pelaku pembunuhan terhadap Brigadir Esko Faskareli, suaminya sendiri, membuat keluarga terpukul. Keluarganya tak menyangka Bribtu Rizka bisa melakukan perbuatan setega itu. Terlebih pernikahan keduanya telah berlangsung selama 8 tahun dan telah memiliki 2 orang anak. Saat jasad anggota Intel Polsek Sekotong ditemukan tergantung di pohon di kebun belakang rumahnya, Bribtu Rizka bahkan berpura-pura pingsan. Ayah korban, Samsul Herawadi, tidak pernah curiga pada anak menantunya itu. Selama ini anak dan menantunya kerap curhat termasuk soal masalah ekonomi. Keluarga meminta Bribtu Rizka diganjar hukuman seberat-beratnya dan berharap polisi mengembangkan kasus ini lantaran diduga pelaku lebih dari 1 orang. Resiko berkeluarga anak, pahit manis resiko keluarga itu pasti. Saya tidak berhak mencampuri urusan keluarga kalian. Silakan bina keluarga kalian. Sepahit apapun, seberat apapun masalah, kalau kita dihadapi dengan tenang di keluarga akan selesai, saya bilang. Seringan apapun masalah, kalaupun dihadapi dengan tidak baik, saya rasa tidak akan selesai, saya gitu kan. Memang setiap ngeluh, dua-duanya ngeluh, jadi sering curhat, Pak? Sering curhat, cuma ya kadang kebanyakan permasalahan masalah uang biasa. Sebelumnya Brigadir Esko Faskareli ditemukan tewas mengenaskan dengan leher terikat tali di kebun belakang rumahnya. Korban ditemukan tewas setelah 5 hari dilaporkan hilang. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pegawai aparatur sipil negara di Kota Pariaman, Sumatera Barat menjadi sorotan publik, bukan karena prestasi, tetapi kedapatan main kartu saat jam kerja. Tiga ASN wanita terlihat sedang asik bermain kartu tanpa menyadari ada kamera yang merekam aktivitasnya. Rekaman ini menyebar cepat di media sosial dan menuai kritik dari masyarakat. Banyak yang menilai para ASN tidak menunjukkan disiplin kerja dan melanggar aturan kedinasan. Dari hasil penelusuran, permainan kartu tersebut terjadi di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pariaman, Sumatera Barat. Menurut PLT Kadis Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pariaman, kartu yang digunakan stafnya bukan kartu remi atau kartu gaplek, namun kartu Uno. Kartu tersebut biasanya digunakan bersama permainan lainnya untuk melakukan pendekatan kepada anak-anak yang didampingi. Sebagai bentuk sanksi, ketiga oknum pegawainya telah diberikan surat teguran. Kalau tindakan yang sudah kami lakukan, kami sudah memanggil yang bersangkutan, sudah membuatkan BAP-nya, berita acara pemeriksaan, dan sudah memberikan teguran, Bang. Ika berharap kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh ASN agar tetap menjaga etika dan profesionalisme, terutama saat jam kerja. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, melambungnya harga bahan pokok tak terbendung dan kami akan ajak Anda ke Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Dan saat ini harga cabai merah mencapai Rp70.000 per kilo. Telur juga naik menjadi Rp29.000 per kilo. Dan berikut laporan Anissa Rizkia dari Pasar Palmerah, Jakarta Barat.
Pemirsa, saat ini pantauan harga bahan pangan terutama untuk komoditas cabai merah keriting menembus angka 70.000 per kilonya yang biasanya hanya di angka 50.000. Tentunya tidak hanya cabai merah keriting, namun ada sejumlah komoditas yang juga alami kenaikan. Saya akan langsung ajak Anda untuk berbincang bersama salah satu pedagang yang ada di Pasar Palmerah, Jakarta. Ibu Eni, selamat pagi. Bisa dijelaskan apa saja nih harga-harga yang mengalami kenaikan? Kayak cabai keriting, bawang merah sih stabil, rawit juga stabil, cuma cabai yang naik. Harga berapa? Harga 70. Normalnya? Normalnya kemarin 50, terus naik 60, jadi 70. Untuk harga cabai rawit dan juga cabai keriting hijau? Biasa sih, standar 40. Keriting hijau juga 40. Untuk bawang merah dan bawang putih? Standar, aman deh, stabil. Ya. Ya, bonces kemarin sempat 20 gitu, naik. Ya lainnya standar sih, tomat-tomat. Untuk saat ini Ibu sendiri mengalami ini nggak sih Bu, penurunan pembelian karena harga cabai keriting menembus angka 70.000? Ya, daya pembeli itu berkurang. Dikurangi, ya omsetnya juga berkurang. Mungkin ada harapan Bu untuk pemerintah mengenai harga yang kian meroket terutama untuk cabai yang semakin pedas harganya? Ya, supaya pemerintah khususnya Bapak Presiden ya distabilin biar turun gitu, daya pembelinya bisa meningkat gitu ya. Terima kasih Bu Eni atas waktunya. Itu tadi pemirsa salah satu pedagang yang mengeluhkan daya beli masyarakat yang menurun sehingga omset mereka juga alami penurunan. Selain itu juga memang tidak hanya komoditas dari sayur mayur, kemudian cabai rawit dan juga bawang merah bawang putih, namun juga pantauan dari harga telur yang saat ini mengalami penurunan yang biasanya di angka 32.000 per kilonya kini menembus angka 29.000. Selain itu juga untuk harga ayam potong mengalami penurunan yaitu dari angka 32.000 saat ini turun menjadi 29.500. Dan hingga saat ini juga kami terus memantau begitu ya di Pasar Palmerah Jakarta ini, memang pembeli yang datang kemari akhirnya mensiasati begitu untuk melakukan siasat belanja setiap harinya untuk dapat bertahan hidup di era ekonomi yang sulit seperti sekarang ini. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan untuk Anda.